Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kesempatan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itulah kekuatan bagi jiwa kami yang meneguhkan iman kami. Maka bukalah hati kami ya Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 80, ayat 4, ayat 8, dan ayat 20. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya beri tema renungan kita, fokus pada pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti membutuhkan pemulihan. Baik itu pemulihan yang bersifat jasmani maupun secara rohani. Tanpa pemulihan, maka kondisi kita manusia akan tetap berada dalam keterpurukan, terlebih karena dosa yang terus berusaha melemahkan dan menghancurkan kehidupan. Mazmur 80 merupakan doa atau permohonan pemazmur yang bernama Asaf. Asaf sedang berputus asa dan sangat ingin melihat wajah Allah. Ia melihat ke utara dari tempatnya di Yerusalem dan melihat negara tetangganya Israel runtuh saat pemerintahan kerajaan Asyur. Runtuhnya Israel membuat Yehuda rentan diinvasi atau diserang dari semua sudut. Asyur ada di utara, Mesir ada di sebelah selatan, dan negara-negara Arab di timur. Yehuda kalah jumlah dan tentu tidak seimbang dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Lalu kemudian Asaf merangkum ketakutannya dalam doa yang diulang sebanyak 3 kali. Dalam Mazmur 80 ayat 4, kemudian ayat 8, ayat yang ke-20. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Itulah isi doanya. Dengan kata lain, biarlah kami bisa melihat senyum-Mu. Adalah baik untuk berpaling dari ketakutan kita dan kemudian kita mencari wajah Allah Bapa kita. Dan cara terbaik untuk melihat wajah Allah adalah dengan memandang kepada salib-Nya. Karena berbicara tentang salib, maka di sana ada kasih yang begitu besar. Di sana ada pemulihan. Di sana ada keselamatan. Tentu kita menghafal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa Dia? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ketika Allah menunjukkan murkanya, maka tidak seorang pun yang sanggup menghadapinya. Hidupnya pasti akan penuh dengan penderitaan, air mata. Tidak seorang pun yang bisa melepaskan diri dari murka Allah yang menyala-nyala itu. Maka di sini pemazmur mengungkapkan apa yang merupakan keluhan, apa yang merupakan kesusahannya. Karena kondisi yang demikian sulit, sampai dikatakan makan roti cucuran air mata dan minum air mata berlimpah-limpah. Maka sebagai bangsa, mereka tidak lagi hidup aman karena bergejolak, bersengketa dengan bangsa lain. Bahkan mereka di bawah tekanan, di bawah olok-olok bangsa lain. Dan kondisi itulah yang mendesak mereka, mau tidak mau, tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan pemulihan. Umat Allah merindukan kasih Allah yang begitu besar. Sebagaimana dahulu Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ibarat pohon anggur
Mereka telah diambil Allah dari Mesir dan ditanam di tempat lain yang lebih subur. Pemazmur mengungkapkan kerinduan umat Allah agar Allah berkenan menyelamatkan mereka. Mereka tidak sanggup merasakan murka Allah yang menyala-nyala itu. Mereka memohon sekali lagi agar Allah berkenan memperlihatkan wajahnya, menyinarkan kasih-Nya, menyatakan kemurahannya. Dan hanya karena kemurahan Allah lah akhirnya mereka beroleh keselamatan, beroleh pemulihan. Jadi saudara, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan di tengah-tengah dunia ini, kita kembali kepada Allah. Kita rindu berjumpa dengan Allah secara pribadi. Yang digambarkan pemazmur di sini, bahwa dia mau melihat wajah Allah bersinar, melihat wajah Allah tersenyum. Dan itulah yang sungguh memberikan kenyamanan, bahkan juga keamanan. Maka mari kita berdoa sungguh-sungguh dengan segala kerendahan hati. Mintalah kepada Allah supaya Allah menyinari kamu, menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Dan kasih karunia Allah lah yang membuat kita aman, yang akan memulihkan kita, hubungan kita dengan Allah, bahkan juga dengan sesama. Dan di sanalah kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu menyapa kami. Dan firman-Mu memberikan kami ketenangan, memberikan kami kepastian bahwa hanya di dalam Allah ada pemulihan, ada keselamatan yang pasti. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kami agar kami dapat menjalani hidup ini dengan tetap berfokus kepada Allah yang memberikan kami keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.